Di akhir zaman ini, Anda membutuhkan sebuah komunitas rohani, di mana itu adalah tempat kita untuk saling membangun dan saling menolong dalam tugas kita sebagai murid Kristus. Bergabung dan terhisap di dalam KUL adalah jawabannya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi konter yang disediakan di semua cabang GBI Lewi. KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ayo ikut KUL. Shalom semua, kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen.
Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, shalom, apa kabarnya? Luar biasa, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli di minggu kedua saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kami Tuhan. Pada pagi hari menjelang siang hari ini Bapak, kami masuk dalam rumah-Mu, kami masuk dalam pelataran-Mu Bapak. Kami siap untuk muji dan menyembah Engkau dan nama-Mu saja muliakan tinggikan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia, ada shalom untuk Indonesia, ada damai sejahtera untuk Indonesia Bapak. Engkau memberkati Indonesia semakin baik lagi dan semakin maju lagi Bapak, dan rakyat Indonesia semakin baik lagi ekonominya Bapak. Engkau memberkati juga Bapak Presiden kami Prabowo bersama dengan wakilnya sampai dengan Kabinet Menteri sampai dengan RT RW setempat Bapak. Engkau memberkati Tuhan Yesus, apapun dikerjakan, apapun dilakukan berhasil untuk Indonesia semakin lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Bapak Pendeta kami Insinyur Niko Dr. Harjo bersama dengan wakil Bapak. Engkau memberkati apapun diperbuat lakukan berhasil Bapak. Sampai dengan Budianto Totong Gembala Rayon kami Bapak, Engkau berkati Tuhan Yesus. Sampai dengan Gembala kami Bapak di sini Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, apapun dikerjakan berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan mengangkat kami naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor Tuhan. Yang sakit disembuhkan, beban berat dilepaskan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Dan kami pulang menjadi orang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk muji menyembah Engkau. Haleluya. Amin.
Apapun yang kita lakukan, saudara, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Burung di udara Tuhan
pelihara apalagi kita saudara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selain aku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjaga kita, amin saudara. Bahkan selai rambut kita jatuh, Tuhan tahu saudara. Dia sangat baik, Dia teramat baik untuk kita saudara. Dia tahu yang terbaik untuk kita saudara. Dia menuntun langkah kita saudara. Bahkan Dia menggendong kita ke arah yang lurus saudara. Apabila kita terjatuh, Tuhan selalu menolong kita. Tapi kita tetap harus angkat tangan berserah kepada Tuhan 100% saudara. Baru Tuhan menolong kita saudara. Kalau kita keraskan hati kita saudara, Tuhan tidak akan menolong kita saudara. Angkat tanganmu saudara apabila ingin ditolong Tuhan saudara. Amin. Takkan terjatuh tanpa seizinmu. Jangan keraskan hatimu saudara, angkat tanganmu saudara. Biar Tuhan selalu menolong kita saudara. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
tanpa seizinmu Tuhan selalu menolong. We need you. Dia menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia selalu, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, saudara. Dia selalu tolong kami, Tuhan. Haleluya. Kau selalu tolong kami, Tuhan. Biar kami angkat tangan, Tuhan, Kau turun tangan, Tuhan. Siaralah bayaralah bu. Siaralah bayaralah 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 bayaralah. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Haleluya. Siaralah bayaralah 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 bayaralah. Jesus, terima kasih Tuhan. Wah penyertaanmu, wah anugerahmu Tuhan, wah berkatmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau kami muliakan, Kau kami agungkan, Kau kami tinggikan Tuhan Yesus. Segala merah dimuliakan Tuhan. Amin.
hidup Tuhan. Kau Allah kami yang perkasa Tuhan. Kau yang mengangkat kami naik bukan turun. Kau yang menjadikan kami kepala bukan ekor. Kau selalu tolong kami Tuhan.
nggak memiliki Allah hidup seperti Engkau, Yesus. Allah kami yang perkasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Sebentar juga kami akan memuji, melompat, menggetarkan surga, dan nama-Mu saja yang mulia akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ayo semangatnya mana saudara? Suaranya kecil banget. Sekali lagi. Shalom. Siap memuji, melompat bagi Tuhan. Amin. Come on. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersamamu ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersamamu ku pasti menang. Ku pasti menang. 1, 2, 3. Oh. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Yang masih ingin melompat boleh lepas tangannya saudara. Come
melompat bagi Tuhan. Hey. Hey, hey. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Silakan duduk saudara. Saya rindu mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya saudara. Oh, selamat datang Ibu. Para pengerja dapat menghampiri Ibu di depan. Apabila belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk minggu depan dapat kembali datang ke sini untuk beribadah bersama dengan kami.
Mari kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, melompat, meninggikan nama-Mu Bapa dan menggetarkan surga dan nama-Mu saja yang mulia akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik memberikan padamu Bapa dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beri di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Untuk koordinator tempat ini Bapak Ferry. Di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita menabur kedua kali. Minggu pertama, bulan lalu minggu kedua, dan yang kedua ini, bulan ini minggu kedua. Kalau ada yang butuh amplop putih, silakan Bapak Ibu. Ada yang butuh? Kalau belum sempat transfer, mungkin nggak apa-apa diberikan cash di amplopnya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita doa untuk benih yang kita akan tabur pada pagi hari ini. Bapa, di tangan kami adalah benih yang kami akan tabur di pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati benih ini. Kami tahu firman-Mu berkata, apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Dan kami percaya Bapa, ketika kami tabur, kami akan menuai. Berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan lepas pekerjaan. Usaha apapun yang dikerjakan, semuanya juga berhasil. Begitu juga studi anak-anak juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku.
yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh. Kita berdoa bersama-sama. Sembah Tuhan. Terus Dia hadir bersama kita, saudara. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Kami ngucap syukur kami boleh beribadah kembali, berkumpul bersama tanpa kekurangan suatu apapun. Kami tahu ketika kami datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan karena kami mau cari berkat semata, bukan karena kami mau ketemu dengan teman-teman, tapi kami mau ketemu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tempat ini ketika firman ditaburkan, ada kekuatan, ada peneguran, ada pengajaran. Urapi mulut bibir hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan tepat isi hati-Mu Tuhan. Dan urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, supaya telinga mereka mempunyai telinga seorang murid, supaya dapat menangkap firman dan melakukannya. Kami akan pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang. Kami akan pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk diam untuk mendengarkan sebagai firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Saudara, setiap kali saya datang diundang ke kota wisata untuk melayani, aduh saya suka cita saudara. Kenapa? Karena saya ketemu teman-teman lama saya gitu ya. Ya, kayak pulang kampung gitu, home ya. It used to be my home. Puji Tuhan saudara. Tapi lebih lagi kita mau kemari untuk apa saudara? Ketemu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan dapat pesannya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mau bawakan satu firman, judulnya pertahankan keselamatan kita. Harus dipertahankan. Ya, kalau saudara nggak jadi murid, percuma menjadi orang Kristen. Ya, harus jadi murid, harus menjadi seperti Kristus. Di tengah jalan dalam di akhir-akhir zaman ini, iblis pun akan banyak menggoncang saudara dengan ajaran-ajaran sesat, ya, apalagi dari sosial media dan lain sebagainya. Dengan daya tarik dunia, materi dan lain sebagainya. Kita tahu, memang dalam keadaan sekarang udah perang, ekonomi susah, yes. Ada kesulitan ekonomi, nyata, itu fakta. Tapi hidup kita bukan ditentukan oleh siklus ekonomi saudara ya. Kita ditentukan oleh kasih karunia Tuhan, amin. Nah saudara, hari ini kita akan banyak baca satu naratif, ya, satu narasi, satu perikop. Saya ambil ya, judulnya kan pertahankan keselamatan kita mengenai Ahab dan Nabot. Ya, saya akan baca pakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Ya, saudara dengarkan, kita ikutin. Saudara buka gadget, Holy Gadget saudara, Holy Bible saudara, silahkan baca. Ya, bersama-sama ikutin dengan saya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Ya. Kita baca perikopnya dulu. Nabot dihabisi demi kebun anggurnya. Serem ya saudara ya, Nabot dihabisi demi kebun anggurnya. Sesudah itu terjadilah peristiwa ini. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku untuk kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku.
aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Tetapi jika engkau anggap lebih baik, aku akan memberimu uang senilai harganya. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu Ahab masuk ke dalam istananya dengan hati kesal dan gusar karena perkataan yang diucapkan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Ia berbaring di tempat tidurnya sambil menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Isabel, istrinya, datang dan berkata kepadanya, mengapa hatimu kesal sampai engkau tidak mau makan? Jawab Ahab kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, aku tidak akan memberikan kebun anggurku kepadamu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang berkuasa sebagai raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan hendaklah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat-surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot. Dalam surat-surat itu ditulisnya demikian, umumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang durjana duduk menghadapinya. Dan mereka harus menjadi saksi melawan dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, tua-tua, pemuka-pemuka yang tinggal di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Sebagaimana tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada mereka. Mereka mengumumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian kedua orang durjana itu datang dan duduk menghadapi Nabot. Orang-orang durjana menjadi saksi melawan Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka mengutus orang kepada Isabel dengan kabar ini. Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati. Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati, Isabel berkata kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu. Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak ada lagi, ia sudah mati. Mendengar bahwa Nabot sudah mati, Ahab bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi milik pusakanya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah, temui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia ada di kebun anggur Nabot. Ia pergi ke sana untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan setelah membunuh, masih juga engkau merampas? Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, jadi aku sudah kau dapati, hai musuhku? Jawabnya, memang aku mendapati engkau karena engkau sudah memperbudak dirimu dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang terikat maupun yang bebas di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baesea bin Ahia. Karena engkau membangkitkan murkaku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ayat 23, Tuhan juga telah berfirman mengenai Isabel.
anjing-anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah bertindak sangat menjijikkan dan mengikuti berhala-berhala, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Amin saudara. Begitu dramatis dan begitu mengerikan ceritanya ya. Kisah ini mengenai Raja Ahab yang hidupnya jauh dari Tuhan saudara. Ya, udah melenceng, udah keluar, dia tidak menyembah lagi Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia udah menyembah Allah lain yang disebut Baal. Agamanya udah mulai campur-campur. Ya, moralnya sangat bejat, serakah, nggak suka lihat orang lain tuh bahagia. Ya, dikatakan belum pernah ada raja Israel sebejat dia. Dia juga punya istri yang jahat namanya Isabel. Jahat ketemu jahat. Israel saat itu dalam keadaan kacau. Ya, secara politik amburadul. Karena Tuhan tidak berkenan atas bangsa ini. Dia mulai melenceng menyembah Allah lain. Dia ingin kebun anggurnya Nabot saudara. Rakyat jelata. Dia ingin membelinya atau ditukar. Ya, tapi Nabot menolak. Karena itu pusaka nenek moyangnya, karena ditolak permintaannya, Ahab kesel. Ya, nggak bisa tidur, nggak mau makan. Ya kan? Pokoknya gimana caranya harus dapat kebun anggur itu. Dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Di ayat 4 dikatakan, maka berbaringlah ia di tempat tidur, menelungkupkan mukanya, nggak mau makan. Maka apa yang terjadi? Difitnahlah Nabot. Akhirnya Nabot mati dibunuh dengan suatu rekayasa. Dan kebun anggurnya diambil oleh Ahab. Ketika Tuhan marah, Ahab bertobat dan menyesal. Dia berkabung. Ya, lalu Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Nah saudara lihat. Ya, saudara lihat. Tuhan yang ada di perjanjian lama bukan Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang salah dikit babat. Enggak. Dia butuh ketaatan. Ini orang keterlaluan. Tapi ketika dia minta ampun, diampuni. Tetapi dia kembali pada keserakahannya lagi. Maka akhirnya Ahab pun mati seperti yang dinubuatkan. Mengerikan saudara. Biarlah pada pagi hari ini saudara melalui kisah tadi Ahab dan Nabot. Ya, saya mau ajak saudara untuk mengenal ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Dan itu hal yang sangat penting, yang kadang merasuk ke dalam kita nggak berasa, gitu ya. Biarlah jemaat Tuhan bisa belajar dari kejadian tersebut. Yang pertama, 3 hal. Yang pertama, saudara, silahkan PPT-nya, jangan punya hati tamak serakah seperti Ahab. Betul ya, saudara? Ya, saudara, entah Anda sebagai pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, siswa, mahasiswa, apapun deh. Bahkan hamba Tuhan. Saudara, Anda gak kebal terhadap roh ketamakan atau roh rasa gak cukup. Roh yang tidak pernah merasa puas ini. Hati-hati saudara. Orang-orang seperti Ahab ini selalu ingin lebih. Ya, sepertinya bagus ya saudara. Bertumbuh, ingin lebih, keluar dari zona nyamannya. Bagus gak? Bagus. Ya, terima tantangan, good. Tapi saudara lihat motivasinya apa. Jika motivasinya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, ini satu dosa.
ini ambisius namanya. Punya ambisi, saya katakan boleh, good. Ambisi bahan bakar untuk kita maju. Ya, passion. Ya, tapi jangan ambisius. Kalau ambisius menghalalkan segala cara. Ya, punya ambisi bagus untuk saudara maju. Memang saudara diciptakan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Saudara adalah imamat yang rajani. Ya, sukses di marketplace, berkenan kepada Tuhan. Wah, itu dia. Luar biasa. Ya, hati-hati saudara. Ya, kita punya ambisi boleh untuk maju, tetapi motivasinya untuk apa? Untuk menjadi versi terbaiknya kita yang Tuhan tentukan dari kita. Supaya kita bisa mengelola menjadi saluran berkat, memperluas kerajaan Allah dengan maksimal. Ya. Nah, saudara, di dalam ketamakan, ketamakan tuh nggak cuma rakus doang gitu, serakah. Ya, itu terkandung lagi ada dosa, anak-anaknya dosa tuh ada lagi anak dosa ketamakan, ya, iri hati, ya, selalu ingin membandingkan diri kita dengan orang lain, banding-bandingin terus. Wah, kok dia udah punya ini, umur sekian udah jadi ini dan jadi itu, saya belum. Wah, mulai gelisah. Betul gak saudara? Mulai gelisah. Makanya jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena masing-masing unik di hadapan Allah. Kalau nggak dapet orang seperti Ahab gini, rasanya nggak bisa tidur, gitu, ya, gelisah terus, nggak bisa lihat bahagia. Udah tahu tetangganya punya bisnis bagus, berjalan, ya kan? Mau dicaplok bisnisnya, betul nggak? Berapa banyak yang kita dengar kayak begitu, ya? Ada orang yang mulai sukses, maju, posisinya dikunci supaya dia nggak bisa maju lagi. Ya, ada iri hati, ada rasa ingin menjadi yang terbaik terus. Kalau udah ketinggalan, FOMO, fear of missing out. Apalagi di sosial media, waduh, dia udah pergi ke tempat ini nih, udah TikTok-kan segala macam, saya belum, gelisah. Ingat loh, hukum ke-10 perintah Allah, ya, mengatakan apa? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Lembunya, keledainya, ya, apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan. Sifat-sifat kedadian seperti ini tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Kalau saudara baca di Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, dan bla bla bla. Ujungnya terakhirnya dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, jemaat Lewi Living World, ya. Saya mau katakan, upayakan saudara punya rasa cukup. Ya, enggak rakus, enggak serakah, terus motivasinya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Jangan, ada rasa cukup. Tapi sayangnya saudara, kalau saya bicara rasa cukup, ya, banyak orang mengatakan rasa cukup itu relatif. Ya kan? Cukup buat saya mungkin masih kurang buat saudara. Ya, rasa cukup itu seperti selera. Ada yang suka vanila, ada yang suka ice cream, enggak menentu. Sehingga banyak orang katakan, udah deh, karena tidak ada kepastian, tidak ada yang absolut, rasa cukup itu enggak ada. Saya pernah bicara sama seorang pengusaha, saudara. Ya, udah cukup lanjut usia, saya panggilnya Om. Om ada rasa cukup enggak? Hah, mana ada Rudi rasa cukup. Selama ada kesempatan, buka terus toko, buka terus bisnis, sikat terus. Asal jangan ilegal, bagus kelihatannya. Ya kan?
Tapi buka terus. Kamu gimana? Dia tanya saya. Wah, ini dia kesempatan. Saya ada om. Karena saya pendeta, saya kenal firman. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup. Kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat ini mengatakan ada rasa cukup loh. Itu kebenaran yang harus kita kejar, kita upayakan. Kebenaran itu saudara, enggak selalu yang bisa kita rasakan pakai 5 panca indera kita. Kebenaran itu kadang Tuhan kasih pewahyuan. Kebenaran itu enggak selalu berbentuk wujud, berbau, bisa dilihat. Buktinya apa? Love, integritas, kejujuran. Ada wujudnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau saudara diculasin, dicurangin, saudara berasa, lu enggak baik nih. Gelisah nih, nggak enak nih. Itu rasa kebenaran, itulah kebenaran. Kebenaran juga bukan soal orang banyak lakukan. Bukan. Bukan karena followernya banyak. Kalau saudara lihat investasi bodong, followernya banyak banget. Orang pada ikutan. Apakah benar? Wrong, salah. Akhirnya ketipu. Hati-hati saudara ya. Kebenaran adalah yang ada di sini saudara, patokannya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini dia kebenaran. Firman Tuhan. Ya. Rasa cukup bukan arti kita nggak boleh bertumbuh, boleh. Bagus. Tapi jangan nyampe kita diperbudak oleh materi atau pekerjaan. Atau mulai kompromi dengan dosa. Maka saudara harus katakan cukup. Saya katakan sama om itu, om saya kalau udah pekerjaan apapun yang saya lakukan sudah menyita waktu saya untuk doa, menyita waktu saya untuk apa? Untuk baca firman, bersekutu, saya harus lempar anduk, rasa cukup, stop. Ketika aktivitas saya sudah menyita saya, waktu saya untuk bersama keluarga menikmati berkat, stop. Cukup. Saudara kebayang nggak? Tuhan aja ada rasa cukupnya istirahat. Yaitu hari keberapa dalam penciptaan? Hari ke-7. Ya, hari Sabat. Dia istirahat. Ya, dia sukacita. Dia bersukacita karena ciptaannya itu dia lihat semua baik adanya. Kalau saudara baca di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Sukacita Tuhan hari Sabat dia menikmati. Dia mau berrelasi, membentuk relationship dengan manusia. Kalau saya pikir-pikir, kita emang lebih hebat dari Tuhan. Nggak ada istirahatnya. Iron Man apa? Betul gak saudara? Ada rasa cukupnya. Kalau Tuhan dengan kemahakuasaannya aja, mungkin dong rasa cukupnya dia kan gak seperti rasa cukup kita. Rasa puasnya, namanya Tuhan, puasnya tak terhingga. Gitu kan? Kapan nih sampai dia puas? Dia bisa aja menciptakan terus hari ke-8, ke-9, ke-100, ke-120 dia ciptakan semuanya. Enggak, tapi Tuhan tunjukin polanya dalam hidupnya. Hei, cukup. Aku aja istirahat. Dalam siklus 7 hari ada waktu Sabat di mana engkau akan menikmati berkat-Ku dan merenungkan betapa indahnya ini semua berkat Tuhan. Amin saudara. Jangan saudara masuk kejebak ke dalam ketamakan. Yang kedua, kita belajar dari Ahab dan Nabot ini. Ya, jangan menukar pusaka kita dengan yang fana. Saudara, di situ dikatakan kan tadi, Nabot memiliki warisan keluarga berupa kebun anggur. Ya, dia mau diminta kebun anggurnya. Yang minta siapa? Raja saudara. Hebat kan nih Nabot. Ya, ibaratnya yang minta tuh presiden gitu. Ya, tapi dia katakan tidak. Karena kenapa? Tanah itu pusaka nenek moyangnya. Tanah itu nggak boleh pindah tangan. Loh kok sekarang kita jualan tanah, properti, kota wisata? Bukan. Ini hanya peraturan untuk bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan.
Perhatikan garis bawahi. Ya, yang saya mau tekankan di sini pusakanya dia jaga betul-betul. Ya, dia jaga betul-betul. Tanah itu dia nggak boleh pindah tangan. Ya, pusaka di sini padahal dia diiming-imingi dengan nilai yang besar mungkin. Ya, ada otoritas yang memintanya. Ya, dia tetap berpegang. Tidak, saya tidak kasih. Nah, saya mau refleksikan, saya mau artikan pusaka itu apa sih kalau buat kita? Kalau saudara renungkan, pusaka itu berupa nama baik. Betul gak kalau sekarang? Ya, status kehormatan kita mungkin. Ya, tetapi ada satu pusaka yang lebih dari segalanya itu. Apa saudara? Keselamatan kita. Iman kita kepada Yesus. Ya, itu tidak boleh ditukar dengan apapun. Saudara harus berani seperti Nabot. Ya, saya bicara untuk yang belum menikah di sini. Berapa banyak yang belum menikah di sini? Berapa banyak? Oh dikit ya. Ya, apakah kamu rela menukar kekudusan di hadapan Tuhan demi kenikmatan yang sesaat? Nah, itu kita harus hidup kekudusan kita harus jaga pusaka kita. Ya, atau relakah meninggalkan Yesus pindah ke agama lain demi cowok atau cewek yang dia cinta mati-matian. Ya. Untuk para pengusaha mungkin saya mau bicara gini, ya businessman. Apakah Anda rela menukar status Anda sebagai murid Yesus yang saudara pertahankan mati-matian tuh bertahun-tahun, ya, dengan sejumlah uang hasil korupsi? Atau berdagang, dapat kesempatan berdagang tapi barangnya ilegal. Nah, ini saudara tanya kepada diri saudara sendiri pagi hari ini lewat kisah Ahab dan Nabot ini. Atau tergiur keuntungan besar tapi curang. Ya. Singkatnya, apakah saudara rela enggak nyangkal Kristus demi sebuah jabatan yang fana? Apakah kelak saudara berani menjelang akhir zaman nih, ya, penganiayaan juga mulai terlihat. Apakah saudara berani mempertahankan keselamatan saudara, enggak nyangkal Yesus? Ya, meskipun ada resikonya nyawa kita. Nabot menolak loh, yang minta bukan pengawal raja, raja yang minta. Wah, saya belajar banyak dari sini saudara. Betul nih. Ya. Kita harus bisa seperti Nabot saudara ya. Puji Tuhan, setia, tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia bahkan jika ada resiko yang berbahaya. Caranya gimana saudara? Saudara minta dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan saudara kekuatan. Amin. Saya percaya jemaat Lewi Living World semua sudah dibaptis Roh Kudus. Yang belum saudara minta dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus penuhi saya. Supaya saya tahan terhadap godaan dunia ini. Supaya Tuhan memberikan saya kuasa untuk nengking setan. Kuasa gelap. Minta ditutup bungkus dengan darah Yesus. Dari ujung kepalanya telah pakai kaki kita setiap hari. Amin saudara. Supaya tidak ada celah yang bisa ditembus oleh iblis. Yang ketiga saudara. Ya, yang ketiga. Jangan anggap sepele kesempatan kedua dari Tuhan. Saya pakai kata sepele. Sepele itu aduh dientengin aja. Gitu ya. Saudara kalau baca di ayat 27 dan sampai 29-nya dikatakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Orang Tisbe itu. Katakan, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Ya? Ahabnya udah bertobat. Merendahkan diri. Oleh karena itu ia merendahkan diri di hadapanku. Maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sebentar, apakah ini hukuman orang tua ditanggung sama anak? Bukan. Bukan saudara. Ya. Firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang.
Bukan karma turun-temurun, bukan. Tapi dengan kemahatauan Tuhan, dia bisa tahu apa yang terjadi atas Ahab later on. Dia pasti menyangkal aku lagi. Tuhan udah tahu. Dan anak-anaknya dididik dengan keluarga nilai-nilai yang bejat, dia akan jadi bejat. Sampai dia berbalik sungguh-sungguh bertobat. Kelihatannya saat itu ketika dia dapat malapetaka, dapat ancaman dari Tuhan, dia takut, dia bertobat. Makanya saudara, pertobatan bukan karena takut pukulan, tetapi biarlah pertobatan karena saudara kesentuh, Tuhan Engkau begitu baik. Tadinya aku orang berdosa, enggak layak, aku harus terima kematian kekal. Tapi dengan Engkau mati di kayu salib, aku terima Engkau dengan iman sebagai juru selamatku. Engkau pindahkan aku dari gelap ke terang. Hidup kekal ke zona berkat. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, ya, itu maksud dari ayat ini. Ujung dari kisah ini Ahab berakhir dengan mengerikan. Percis darahnya dijilat anjing. Saudara, saya tidak tahu masalah saudara saat ini. Ya, ketahuilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia Tuhan yang selalu buka tangan untuk memberikan saudara kesempatan kedua. Dia mengasihi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dia lupakan segala dosa-dosa kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang tadi dari gelap menjadi terang. Kalau kita udah dilupakan dosa-dosa kita, kita berdamai sama diri kita sendiri. Kalau kita mengalami hal tidak enak, kita tahu. Ini bukan salah dosa lama saya nih, tapi Tuhan punya maksud. Beda saudara. Kalau orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, tapi sayangnya banyak orang anggap sepele kesempatan kedua. Betul gak saudara ya? Ya, udah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Udah mereka berkata, dosa-dosa dikit gak apa-apa lah. Kan Tuhan maha makasih, maha pengampun. Gak bakal tahu dia. Ya, buktinya banyak orang yang lolos kok. Ya, dari hukuman malah hidupnya jadi lebih baik. Saudara harus ingat Tuhan yang saudara dan saya sembah. Ya, bukan cuma Tuhan yang penuh kasih, tapi dia Tuhan yang adil. Dan apa saudara? Api yang menghanguskan. Saya bukan nakut-nakutin saudara, tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Tuhan juga api yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 24 katakan. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. So, be careful saudara. Jangan sepelekan kesempatan kedua. Ketika saudara diingatkan sama Roh Kudus, saudara ada dosa yang saudara simpan. Belum minta ampun segera. Dan jangan lakukan itu lagi sebelum Tuhan bongkar itu semua dan dipermalukan. Saudara, saya ada bicara sama teman saya katakan, kalau gitu enak dong, berbuat dosa aja. Habis itu minta ampun, korupsi, udah kaya, terus minta ampun. Hidup kaya raya. Dibersihin asetnya, di money laundry, udah sama Tuhan, selesai. Bisa nggak saudara tengking? Udah korupsi, KPK datang, bertobat kan? Kan belum kelewi, sekarang udah kelewi, dia tahu nih, harus bertobat. Tuhannya adil, dia selalu buka tangan untuk kita mengampuni. Dia minta ampun, money laundryin semua duitnya. Terus dia tengking KPK, dalam nama Yesus KPK keluar dalam nama Yesus. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Saudara ketawa, saudara sendiri yang jawab. Saudara mau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adil kan? Yang menjunjung tinggi justice. Tetap aja ditangkap saudara, saya udah lihat saksinya banyak kejadiannya. Udah bertobat, ditangkap tetap. Enggak lolos.
Tapi saudara gak pernah menyangka di dalam penjara dia jadi Rasul Paulus memenangkan banyak jiwa. Tuhan bisa pakai itu saudara. Amin. Nah saudara tinggal pilih mau yang mana. Terserah saudara. Saudara mau masuk penjara dulu baru bertobat tapi dipakai Tuhan. Atau saudara minta ampun tidak sepelekan kesempatan kedua Tuhan. Udah gak mau lakukan lagi sebelum saya sentuh lebih jauh. Saudara sendiri yang menilai. Hati-hati, Tuhan kita Tuhan juga api yang menghanguskan. Oke, sebagai penutup saudara, ya mungkin saudara saat ini sedang mengalami hal seperti Nabot, ya di mana hubungan saudara dengan Tuhan lagi terancam nih, ya mungkin saudara berpikir, aduh saya kalau nggak nyangkal Tuhan Yesus, kalau saya hidupnya sesuai dengan kebenaran, saya dikucilkan dan diejek, kan banyak terjadi kayak gitu. Mungkin saya dianggap sok suci, ya. Mungkin bisa hilang kesempatan naik jabatan kalau saya tetap jadi orang Kristen. Saudara yang tahu masing-masing. Ya. Mungkin saya dituduh tidak menjadi orang yang tidak toleransi. Nah, gitu loh. Ya. Saudara, toleransi itu terjadi ketika apa? Ketika ada perbedaan. Betul? Tapi bisa hidup damai, sejahtera dan saling mengasihi. Itu toleransi. Kalau dibikin semua sama, semua agama sama, betul iya, semua masuk surga. Enggak bisa. Toleransi tapi tidak kompromi terhadap kebenaran. Toleransi mengasihi sesama kita meskipun berbeda agama. Karena dia diciptakan membawa gambaran Allah. Jadi kita wajib mengasihi. Amin saudara. Tetap kalau saudara menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, mungkin saudara terancam. Ya, dengan memegang kebenaran firman. Mau jadi murid Yesus. Saudara diancam dikeluarkan dari pekerjaan. Mungkin bagi yang masih belum menikah. Mungkin mau diputusin pacarnya. Tapi saya mau katakan. Memang tantangan ini berat. Tapi Tuhan dapat menolong saudara. Kalau saudara duduk di kaki Tuhan. Minta Tuhan turun tangan. Saudara angkat tangan. Amin. Karena saudara harus memilih pegang kebenaran. Jangan tukar keselamatan kita dengan hal yang fana. Saya percaya di sini kita harus jadi seperti Nabot semua. Yang pegang pusakanya. Baik-baik dengan erat. Sekalipun ada desakan dari otoritas yang lebih tinggi. Yuk saya undang pemusik dan worship leader. Silakan naik. Ya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Saudara, saya tahu pergumulan saudara masing-masing datang ke tempat ini. Biarlah hari ini melalui kisah Ahab dan Nabot. Saudara, mata saudara tetap tertuju hanya Engkau Tuhan. Aku tidak akan goyah dengan tawaran apapun. Aku tidak akan tukar keselamatanku dengan hal yang fana. Hanya Yesus satu-satunya. Kita naikkan satu penyembahan. Silakan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus domba Allah. Yesus, Haleluya. domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Engkaulah kekuatanku,
cinta yang indah takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yuk kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Yesus, domba Allah, Mulia namamu. Haleluya. Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Tuhan. Yesus, domba Mulia namamu. Mari saudara, mari saudara kita sembah Tuhan. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saudara, Dia hadir di tengah-tengah saudara. Kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Saudara sendiri yang berkata-kata kepada Tuhan, inilah aku. Aku tidak mau menukar hak kesulunganku, keselamatanku dengan apapun yang fana. Saudara sendiri yang berkomitmen. Dan kalau ada dosa pada pagi hari ini yang aku belum ungkapkan, Tuhan, saudara katakan, aku mau mengungkapkannya Tuhan. Aku minta ampun. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Hamba-Mu hanya bisa mengantarkan berdoa Tuhan. Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini dengan segala pergumulan mereka. Hamba-Mu tahu ketika mereka turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika mereka angkat tangan, tanda menyerahkan kepadamu. Engkau sendiri yang turun tangan. Dan semuanya akan berjalan dengan baik, beres. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan, urapi. Kami semua akan pulang dari tempat ini. Tuhan keluar dengan sorak-sorai kemenangan karena ada jalan keluar. Ada pesan penguatan. Bahwa kami adalah umat-umat Tuhan yang beruntung. Mendapat keselamatan kekal. Saudara sendiri berkata-kata. Saudara sendiri berkata-kata. Urapi Tuhan, urapi anak-anakmu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus penuhi anak-anakmu. Oh, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai membawakan firman ini. Tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan dan bekerja. Sehingga kami semua boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yesus, domba Tuhan atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, dan dapat menjadi suratan terbuka bagi dunia ini Tuhan Yesus. Kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja yang muliakan dan tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman-Mu Bapa, dan juga kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik yang memberikan pada Bapa dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan Lewi News untuk seminggu ke depan. Kami persilakan. Shalom, tema gereja kita bulan ini adalah Spiritual Growth. Berikut info kegiatan GBI Lewi 1 minggu ke depan. Baptisan air GBI Lewi Cibubur, Sabtu 19 Juli 2025 pukul 8.30 sampai selesai, bertempat di GBI Lewi Newton, Ruko Newton Square, Blok U18 nomor 15-17, Legenda Wisata Cibubur. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Riki Sirait di nomor yang tertera di layar ini. Ke Umas GBI Lewi Cibubur, Kamis 17 Juli 2025 pukul 4 hingga 5 sore waktu Indonesia bagian Barat via Zoom dengan pembicara Pastor Lambok Ambarita. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar ini. Ibadah Umas Lewi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, Sabtu 26 Juli 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GBI Lewi Newton dengan pembicara PDP DRA Sri Wahyuningsi MSc BPR. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar. Umas Lewi, tegar. Siapa yang tegar? Umas Lewi. Bidang pengajaran GBI Lewi akan membuka kelas KOM 100 yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa mulai 29 Juli tahun 2025 pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Egi di nomor yang tertera di layar. Gathering Umas Lewi, Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 9 hingga selesai, bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur dengan biaya Rp50.000 per orang, sudah termasuk makan, minum, tiket masuk, games dan souvenir, namun tidak termasuk tiket kendaraan. Dengan pembicara PDM Rinaldo MP, pendaftaran paling lambat Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar ini. Umas Lewi, tegar. Siapa yang tegar? Umas Lewi. Dibuka kesempatan bekerja sebagai petugas kebersihan di GBI Lewi Cibubur. Berikut persyaratannya. Sudah ikut full, memiliki kendaraan sendiri, menyukai kebersihan dan bekerja teliti, bisa bekerja sama dalam tim, berdomisili di area Cibubur dan juga Cilengsi, dan berusia maksimal 45 tahun. Kirimkan CV Anda ke nomor yang tertera atau melalui email yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Bidang anak GBI Lewi membuka rekrutmen guru sekolah minggu. Bagi kakak-kakak yang rindu melayani dalam bidang ini, dapat menghubungi Kak Egi di nomor yang tertera di layar. Puji Tuhan, GBI Lewi membuka layanan konsultasi dan bantuan hukum. Bagi jemaat GBI Lewi yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum, dapat menghubungi sekretariat 0811 1986 677 untuk janji temu. Seluruh pelayanan jemaat seperti pelayanan doa, konseling, baptisan air, penyerahan anak, kematian, kunjungan, dan pelayanan lainnya tidak dikenakan biaya apapun. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi sekretariat GBI Lewi di nomor yang tertera di layar ini. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Mari kita angkat tangan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.